Selamat malam Bapak Ibu. Nah, kita mulai lagi Zoom untuk wilayah timur. Jadi kita sebentar lagi akan mendengarkan paparan buku bijak kita ya. Assalamualaikum. Um, Selamat sore, Mbak. Yuk, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam untuk wilayah timur ya, Pak. Selamat malam untuk Papua. Selamat malam, Selamat malam. Pak Asman. Selamat Assalamualaikum. malam Pak Asman. Selamat Selamat malam. malam, Pak Seman. Halo. Selamat malam, Ferdi. Selamat malam Adi. semuanya. Selamat malam semua, Tuhan berkati. Ibu Amin. Tata. Amin. Ini pesertanya baru 21 ya. Alhamdulillah luar biasa ini, langsung 21. Iya. Ini Bu Esther kah yang bawakan buku bijak? Iya, Bu Esther, Pak. Iya Pak, siap. Oh, nggih. Sebentar, nunggu teman lagi. Masih adzan, tunggu dulu ya. Oh ya, Iya, iya Bu. masih Nggih. ada. Iya, biar selesai dulu adannya. Iya. Tapi ini jaringan kadang-kadang kurang Gimana bagus Pak? juga ya. Kadang-kadang Jaringan hilang. kadang-kadang kurang bagus. Iya, suara kadang nggak dengar gitu. Dengar nggak nih? Jelas Bu Esther. Oh, Jelas nggih. ya, jelas jelas. Ambil Iya, Jelas. Pak. hidup ke Saya pakai lampu-lampu dulu. saya pakai anu Pak, handphone kok. Iya. Susu. Ini kena kena blur suaranya agak. Mau pakai Ini, laptop ini loh, nggak bisa buka dikunci apa? Passwordnya aku lali sama anak-anak. diperbaiki lagi. Nganggo nganggo iki ae, nganggo laptop layar besar iki wah repot. Wis passwordnya ora podo. Gaptek. Ana tunggale Bu. Iki. Iki Pokoknya tunggale Bu gaptek iki wonten gaptek iki Bu. ya. Lah saiki bingung ya Bu, iki nggo handphone ae sing gampang, nganggo laptop gua Lah gak iso wirawiri nggih. Enak nggo iso handphone. digawa tekan ndi-ndi iki Bu. Lah nggih. Nek nggo laptop nek ngarepe laptop ora iso digotong. Oh iya masih adan, biar selesai adan Bu. Lanjut kesehatan. Tunggu lho Pak. Nggih, Iki sampai biar selesai nguripno Bu. lampu-lampu Pak kula. Oh siap, nggih. Ah, Ini Bu Ida kok. agak mboten MC-nya Bu Ida. enak awake niki. jam berapa Pak Asman? Dimulainya Pak. Ibu toh. Ah, Iya, Sebentar iya. lagi tunggu, Bu, tunggu setelah masih adan. adzan. Ah, yang dijawab bilangnya masih adan. Biar enggak ini masuk suaranya nanti. Hmm. Biar selesai adan dulu Bu. Iya. Hmm. Eh,
Pak Asman, saya mau naik mandiri. Oh siap Pak, nggih. Loh, Ini jangan, Pak. ngurusi cucu di Siap. Jika ini. Itu penghibur ya. Iya, aduh, ini mandi dulu saya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Pak Asman kasih tahu ya kalau sudah mulai, Pak ya. Oh, nggih. Nah ini Bu, apa 40 kabar berapa ini? Kita toleransi 4 menit lagi aja. Empat puluh Oh lima iya, udah siap, mulai. siap, siap. Biar Ibu siapkan toh. Ya, biar Ibu disiapkan. Ambil nunggu teman-teman yang Papua. Nggih. Ah, Selamat malam. nanti sih. Selamat malam. Aman mah nopo terus anu. Anu nopo terus. Ono panganan aman mah nopo. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Kita mulai. Dan Mas Jadi lah yang ngirim ada. Apa sih dikirim itu dikirim ya tanda tangan polisi. Tentang Mas Jadi sih kirim ini. Terus ada polisi. Tiba-tiba minta polisi kan kok dari 100.000. Nah, ngomong browsing nanti pak mobil itu dasar 100.000. Nah, iya. Kalau besok akan dibantu untuk tahun rumah Terus 1 juta kalau pasti 1 juta. ya semakin juta Oke Bu Ida, ya apa website waktunya. Halo, Sudah bisa dimulai, Pak, Pak Asman? bisa Atau ya Bu Esther. Bu Esther Ya, dulu. siap, Oh siap. ya oke ya, sudah bisa ya, dimulai. terima Mari kasih. Bu. Ya, terima kasih para Ya, kakak, Kane dan Ortu. Malam hari ini saya jadi MC nih, agak gugup-gugup sedikit nih.
Tapi insya Allah bisa berjalan dengan baik ya Pak Pasman. Ya, Ya, kita belajar Assalamualaikum. sama-sama. Iya, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersyukur pada malam hari ini kita sudah ada di ruang Zoom. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang buku bijak yang akan dipimpin oleh Ibu Esther Muryati. Beliau adalah seorang pengusaha sekaligus ibu rumah tangga yang hebat dan juga Ketua HK Kota Mojokerto. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu. Ya Bu, terima kasih. Iya, iya Belajar ya sama-sama. Bu, kita sama-sama Iya, belajar ya. siap, Gak ada siap. orang yang pintar, Iya, semua iya, belajar. iya, Iya ya. Mari, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, damai sejahtera untuk kita semua ya. Eh, Mari kita belajar, tetap belajar bijak. Karena kita orang yang bijak itu dihasilkan bukan orang yang gampang, tetapi kita dihasilkan, diproses dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Kita dari step by step, apalagi masuk di KLPI ini perlu proses. Ya, segala sesuatu ada masanya. Kita saat ini memang lagi kita saatnya perjuangan. Jadi untuk berjuang di KLPI ini ya memang harus fokus, serius, supaya apa? Nantinya kita bisa memetik hasil yang luar biasa. Karena di sini kita gotong royong bersama-sama menjadi kita kuat. Ya, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang bijak itu kita susah, tetapi kita belajar. Orang hebat itu belum tentu bijak, tetapi orang bijak pasti hebat ya Bapak Ibu. Orang hebat itu diawali dari proses kehidupan menjadi kuat, hebat, nanti lama-lama kita jadi bijak. Bapak Ibu, ciri pemimpin bijak ya, berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi kita memahami, menyadari bahwa kita ini pemimpin. Ketika kita menyadari, memahami bahwa kita ini pemimpin, kita harus belajar setiap hari. Terutama ya buku bijak setiap pagi, sore seperti ini Bapak Ibu. Sehingga kita seorang pemimpin, kita bisa memimpin teman-teman kita, sekeliling kita, mitra-mitra kita yang sudah join di KLPI ya. Sehingga kita ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan ya. Jadi kita harus memimpin diri kita sendiri setiap pagi, setiap hari, setiap saat ya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jagalah stamina. Jangan seperti minuman yang berbusa. Jadi intinya kita tuh semangat dari awal hingga akhirnya nanti. Jangan seperti kita awalnya semangat, semangat terus pagi siang sore semangat, tetapi di tengah perjalanan kita jadi gembos. Bahasanya tuh apa ya? Bos gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ya untuk kita ini kan lari jarak jauh, jadi kita harus mempersiapkan stamina kita, Bapak Ibu, mempersiapkan diri kita agar di tengah perjalanan kita tidak bisa berhenti dan kita mesti harus sampai tujuan. Karena apa? Di sana tempat kita, tujuan kita, goal kita itu sangat luar biasa, sehingga stamina harus kita apa ya jaga. Contohnya nih, ya kalau kita mau jadi pelari ya harus minum, makan, tetapi tidak boleh terlalu kenyang. Nah, tapi suplemen mungkin dan apa ya makan makanan yang em, bisa bermanfaat bagi tubuh, ya. Jadi jangan jangan apa ya sembarangan makan. Kadang seorang pelari juga harus diet ketat apa yang nggak boleh, apa yang boleh ya. Dan contohnya juga kita di KLPI ini cara jaga stamina kita, Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Karena kita berdoa selalu berdoa dan berdoa. Pagi, siang, sore, setiap saat kita berdoa. Ya, kita harus berdoa. Karena apa? Kita ini nggak ada kekuatan tanpa campur tangan Tuhan. Itu harus kita sadari, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jadi kita harus berdoa ya. Doakan goal. Lah, goal kita apa? Pensiun ya, Bapak Ibu. Kalau udah pensiun rasanya kerjanya sudah nggak seperti orang yang belum pensiun. Tetapi kita tetap terima nanti kalau di KLP ini pensiunnya besar Bapak Ibu ya.
Jadi goal kita pensiun. Lah, pada saatnya nanti kita harus doakan leader, percaya perusahaan. Kita sudah percaya sistem kita bagus. Perusahaan sudah memberikan sarana bagus. Tinggal kita saja. Nah, tapi di sini strategi dan tim. Nah, itu teamwork kita. Jadi di sini kan kita gotong royong. Jadi kita harus punya strategi. Lah, strategi itu antara member A, member B, member C itu tidak sama. Punya ciri khas sendiri, punya cara tersendiri. Tetapi kalau dikolaborasi dengan tim, jadinya kuat ya. Contoh nih Pak Asman dengan Bu Ida, caranya beda. Kalau Bu Ida ibu-ibu ya ketemu ibu-ibu yang apa ya sepemikiran, sefrekuensi mungkin enak. Tapi kalau Pak Asman ini kan Piai Kakung, bapak-bapak, jadi ngomongnya kalau bapak-bapak juga orang yang udah akrab ya enak. Jadi Pak Asman punya strategi sendiri, Bu Ida punya strategi sendiri, Mamli juga punya strategi sendiri-sendiri. Di sini kalau tim kolaborasi kita bisa sukses, saling berbagi, ini saling peduli, saling memberi masukan. Oh, harus begini begini Mbak, gimana 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 gitu ya, sehingga tim kita ini tim sukses. Karena kita kalau kerja sendiri capek, tapi kalau kita ada tim, misalnya nih Pak Asman yang presentasi, Bu Mamli yang motivasi, Bu Ida yang closing, jadi kan sama-sama. Jadi itu sukses bersama ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sampaikan doakan leader, percaya perusahaan, karena perusahaan kita ini kayak saya sudah sampaikan, ini sudah pas. Kita ini ada di perusahaan yang pas tepat ya. Modalnya sedikit, kita bisa ibadah, kita punya nanti pensiun. Nah, tetapi ini ibaratnya sawah Bapak Ibu. Kalau kita sudah beli sawah, kalau nggak dikerjakan, ya kita nggak panen. Tapi kebetulan di KLPI walaupun kita nggak kerja keras, tapi kan ada rusun rapi yang mendorong kita. Tetapi Bapak Ibu kita ya juga nggak boleh diem aja. Kita harus ikut mengerjakan, kita juga harus referral-referral agar goal kita segera tercapai. Kalau kita gotong royong rame-rame untuk mencari 88.000 itu cepat. Tapi kalau kita hanya diem, hanya ngeliatin kapan yo ini saya nyampe, aduh itu sekarang udah nggak usum. Sekarang harus mulai referral, referral, dan referral agar gotong royong kita ini bisa tercapai dengan angka 88.000 se-Indonesia. Saya kira dari Sabang sampai Merauke nanti kita cepat pensiun ya Bapak Ibu ya. Ya, percaya leader, percaya sistem, ikuti prosedur. Jadi awal-awal dari presentasi prospek, closing. Nah, setelah menjadi member, nah kita harus belajar fitur-fiturnya, tanya sama Pak Asman, Bu Mamli, fitur yang harus mindah bonus, ikuti aja semuanya. Memang harus belajar. Di KLP ini unik banget Bapak Ibu ya, unik banget. Sehingga saya pun juga jadi penasaran, ini sistem ini unik banget ya. Ya saat kita baca buku bijak seperti ini, kita juga belajar. Kita harus belajar ya. Ya, ikuti prosedur sudah, komitmen. Nah, komitmen dan persisten. Komitmen ini kan kita berjanji dengan diri kita sendiri. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngoyak-oyak, tidak ada yang memaksa. Tapi ketika kita sudah tahu sistem ini bagus, nanti ya kita ada pensiun, nanti ya kita bisa ibadah, kita bisa mensejahterakan keluarga. Kenapa kita nggak bisa komitmen? Nah, iya kan? Jadi komitmen itu dari diri kita sendiri. Ketika kita komitmen dari diri kita, kita bisa kuat dan bisa bertahan lama. Persisten itu bertahan Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bertahan dengan komitmen kita, konsisten setiap hari, satu dua orang. Setiap hari kita harus ketemu orang, harus nemui prospek dan prospek. Nah itu kita komitmen dan persisten. Sehingga apa? Nanti akan tercapai pada saatnya nanti Pak Ibu kita bisa goal bersama-sama, kita bisa pensiun, sehingga apa sih tujuannya? Kita mensejahterakan keluarga kita. Kita ini pejuang-pejuang ekonomi untuk keluarga kita, ya. Di sini makanya di buku bijak ini eh, kita harus belajar. Ketika nanti kita menjadi orang yang penerima pensiun yang lebih atas 100 juta,
Kira-kira iman kita ini kuat apa enggak Bapak Ibu? Ya, kita sendiri yang harus bisa mengukur iman kita kuat enggak. Nanti jangan-jangan setelah kita mendapatkan duit banyak, aduh bingung. Nah, dari sekarang mulai ditoto. Makanya air ini mengeluarkan bonus dari kecil dulu. 5.000, 15.000, 14.000. Ya Bapak Ibu. Kecil dari kecil, netes, 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 netes. Oh, jadi nanti 1.600.000, nanti naik lagi, naik lagi. Ini kita namanya belajar step by step. Kalau tahu-tahu kita dapat langsung 22 juta Bapak Ibu, kita kan kaget, bingung, ya kan? Tapi ketika kita belajar dari kecil, kita setia dengan perkara kecil. Nah, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Sehingga belajar ini tetap terus kita kerjakan agar saku kita, saku dompet kita ini kuat. Dompet yang lama, saku yang lama kita buang. Kita mau menerima rezeki yang gede. Saku kita, dompet kita harus dipersiapkan karena apa? Supaya tidak jebol. Maaf, mungkin sakunya jebol, tapi pikiran kita, mental kita juga jangan sampai bingung. Nanti tahu-tahu kalau sudah terima pensiun banyak, pensiun lebih besar. Kita jadi bingung, ini mau diapakan uang ini. Tapi dari sekarang Bapak Ibu harus punya mimpi. Mungkin harus bikin kos-kosan, harus nanti nabung, supaya di hari tua kita tetap kita terpelihara lewat KLPI ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus nempel dengan perusahaan ya. Kita ini kan ranting-ranting kecil-kecil. Kalau kita nggak nempel, kita nggak setiap hari dengar buku bijak, kita tidak ikut Zoom, kita ketinggalan informasi. Di sini letaknya nempel dengan perusahaan itu supaya informasi perkembangan selalu kita ikuti. Jadi kita tidak ketinggalan apa ya kereta istilahnya. Jadi kita harus ikuti. Makanya nempel terus. Kalau kita nempel terus, dapat asupan dari perusahaan, kita semangat. Yang sudah mulai lemah, kita tetap harus semangat ya. Karena kita nempel, nempel perusahaan. Perusahaan udah bagus. Cuma kita sendiri yang kurang semangat. Makanya nempel terus. Biar kita bisa ada apa ya asupan dari perusahaan ya. Kenapa harus berdoa? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Karena masa depan adalah misteri. Sekarang seperti ini, besok bagaimana, 2 hari lagi bagaimana, sebulan lagi bagaimana, kita kan nggak tahu. Makanya kita harus berdoa. Orang yang tidak berdoa itu namanya sombong, sombong rohani, tidak butuh Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, di sini kan dikatakan orang dibenci Tuhan kalau kesombongan dan mengandalkan dirinya sendiri. Jadi kita harus berserah pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, selalu rendah hati, merendahkan Tuhan. Kami nggak mampu, kami nggak sanggup. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan buka jalan menuntun kita. Itulah kita. Makanya harus berdoa ya Bapak Ibu ya. Doa itu kan nafas kita sudah beri ya Allah ya Tuhan. Jadi itulah kita setiap saat bisa menyebut nama Tuhan ya. Nah, pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah, kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Nah, kalau pemimpin sudah kesel, capek, malas, bosan, lah terus bagaimana? Tetapi namanya manusia ya kadang kita ya boleh aja capek, males, kesel, tapi sebentar aja. Setelah kita dengar gemericiknya air, setelah kita dengar hujan, terlebih lagi air sudah mau mengalir, mau pensiun, ya kita segera ibadah, wah kita langsung bangkit. Kita langsung semangat. Yang tadinya capek, males, kita jadi semangat. Lah, kalau kita kecewa, ya kita harus tahu diri kecewa saya di mana ya. Mungkin kecewa dengan upline, mungkin kecewa dengan teman, mungkin kecewa dengan siapa. Kita harus tahu. Wah, kalau kecewa rugi dong. Rugi loh Bapak Ibu. Kita kecewa itu kan gelo, mangkel, tambah ya gimana nggak enak rasanya. Jadi ayo kita buang rasa kecewa, rasa capek, rasa males, rasa kesel, dan rasa bosan. Bayangkan kita ntar lagi, berapa bulan lagi kita sudah memasuki tahun 25. Muda ini ya sudah mulai titik terang kita sudah airnya mengalir, kerannya udah terbuka, kita akan melimpah dengan air dan kita segera pensiun. Jadi ketika kita sudah mulai rasa bosan, kita bayangkan aja
wih di sana itu loh danaunya air KLPI, mau segera kita menghitung duit, kita dapat apa ya transferan dari perusahaan. Ya, karena apa? Kita percaya. Percaya perusahaan kok, sistem udah pasti. Semua berangkat. Umroh, Holy Land. Cuman kita harus sabar. Prosesnya tadi kita lalui, gotong royongnya, jangan lupa referral-referral terus, beritakan kabar baik ini kepada siapapun. Ini loh KLPI. Ya, untuk strateginya tadi ya sudah kita bahas, itu strategi itu bisa dibahas di sama-sama nanti ya. Gimana caranya, gimana kan nggak sama. Nanti kita bisa share ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita ini di KLPI ini sebetulnya kita diajari orang harus lebih bijak. Ketika kita sudah belajar, kalau kita sudah bijak, kita dipersiapkan untuk menerima berkat. Menerima berkat tidak hanya jasmani, tapi berkat rohani pun kita juga terima Bapak Ibu ya. Sehingga apa ini walaupun ya kadang kita juga tadi bisa bosan, tetapi ayo bayangkan bayangkan bahwa air mengalir, gemericik yang akan memberi kita kehidupan, memberi kita kesegaran. Sehingga ya pensiun kita ini menjadi impian, menjadi harapan kita. Jadi kita nggak perlu kecewa, bosan, semangat. Kita harus tetap semangat ya, Bapak Ibu. Lah ini kita lanjut ya untuk hari ini. Ini dari berikut ini ada beberapa petuah lain dari Nabi Sulaiman yang disalin oleh pegawai-pegawai istananya, Hizkia dan Yehuda. Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya, raja dihormati karena apa yang dapat diterangkannya. Jadi ibaratnya ya kita tuh menghormati Tuhan ya, tapi di situ ada raja. Kita raja itu juga kita hormati karena raja juga dipilih seizin Tuhan ya. Seperti samudra yang dalam dan langit tinggi, demikianlah pikiran raja tak dapat diselami. Jadi ya, samudra yang dalam dan tingginya langit, pikiran demikianlah tidak bisa diselami. Kita sendiri tidak tahu. Teman kita, sahabat kita nggak tahu kok hatinya bagaimana. Tak terselami. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kan ada orang di depan baik, di belakang rasan-rasan, gitu ada. Di orangnya biasanya jutek ternyata baik juga ada. Jadi kita nggak tahu hatinya orang. Tetapi kadang dari kelakuannya kita bisa tahu, oh itu orang baik dan enggak. Tetapi kita tidak menjadi hakim, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa menghakimi dan tidak boleh menghakimi sesama kita ya. Bersihkanlah dahulu perak dari sangarnya, barulah yang indah dapat dibentuk oleh tangan seniman. Jadi perak, emas itu bisa menjadi cantik, ya, bisa menjadi bagus, bisa menjadi mengkilap, bisa menjadi baik, itu dibentuk oleh tangan seniman. Tetapi kita, Bapak Ibu, kita ini ciptaan Tuhan. Tangan Tuhan yang menjuna, penjuna, Tuhan seorang penjuna yang mengukir kita, itu juga lebih dahsyat dari kita. Jadi eh, apa ya? Kita harus memahami bahwa kita itu diproses, kita dibikin apa yang nggak enak dulu, tapi nantinya kita merasakan yang nikmat. Itu kita diproses seperti emas dan perak. Ketika dibuat, dibikin itu aduh, dijemur, dipanasin, dipukul, aduh nggak karuan sakitnya. Tetapi nantinya kan jadi indah, nantinya nilainya bagus. Nah, seperti emas, sekarang emas mahal banget. Lah, seperti diri kita, ketika kita diproses Tuhan, ya kita diperbaiki, kaki yang terpelecok dibikin sembuh, ya, supaya tidak terjeglong lagi. Jadi kita pada saat di proses itu kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Lah di KLPI juga seperti itu. Ketika kita diproses, kita tiap hari prospek, nggak closing. Sudah presentasi 2 jam, nggak closing. Iya nggak apa-apa. Tapi Tuhan pasti suatu saat akan memberikan kita kemudahan. Kalau kita langsung closing, begitu cerita KLPI langsung closing, wah, luar biasa. Itu wah sangat luar biasa. Itu sudah biasa. Tapi kita kita yang
nggak langsung closing ini loh. Kadang-kadang juga, aduh, nggak closing ya. Kan banyak alasan. Mungkin nggak percaya, mungkin nggak punya duit. Kita kan nggak tahu. Jadi kita nggak tahu isi hati orang. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan bahwa ada ini aplikasi peradaban baru digital, kita sudah menyampaikan, kita sudah mengerjakan bagian kita. Lah, dengan doa tadi, Tuhan akan memberkati yang sudah kita prospek. Mungkin dibuka hatinya, dibuka pikirannya, sehingga dia ikut KLPI lewat kita. Jadi sabar, Bapak Ibu ya. Jadi sabar ya. Singkirkanlah penasihat-penasihat jahat dari istana. Barulah pemerintahan kukuh oleh keadilan. Jadi kadang ada ya penasihat. Ada nggak kalau yang di tempatnya apa tuh Mahabharata Yudha ada Sengkuni, ada penasihat yang lain. Tapi kita ini bisa milih orang penasihat itu bagaimana. Kalau penasihat yang nggak cocok sesuai dengan hati kita ya sudah tinggalkan saja. Tetapi Bapak Ibu ya kalau kita dapat penasihat yang baik ya kita menjadi orang yang adil ya bijak. Bila menghadap raja, hendaklah rendah hati, jangan berlagak orang yang berkedudukan tinggi. Jadi kita harus punya etika. Kita mau ketemu siapa? Mungkin pejabat, mungkin kepala sekolah, tetapi kita kan memang harus beretika. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berlagak kaya, walaupun nantinya nanti di KLPI jadi orang kaya, tapi janganlah sombong ya. Nah, ini kita perlu beretika, ya. Kita belajar beretika, walaupun kita ini nanti banyak duit, jangan sombong. Karena kesombongan itu awal dari kehancuran, ya. Lebih baik dipersilahkan naik ke tempat yang lebih terhormat daripada disuruh memberi tempatmu kepada orang yang lebih berpangkat. Nah, contoh nih, misalnya nih kita mau ada event, tapi sudah ditata, yang depan untuk panitia, yang depan untuk pejabat, eselon 1, 2, 3. Lah kita rakyat biasa. Tahu-tahu kita mau ke dalam, ke depan, pilih depan sendiri. Lah, kita jatuhnya di belakang. Tapi kita tempati orang. Suatu saat pastilah kalau yang diundang datang, lah kita diusir. Kita, Bu, mohon maaf ya, tolong pindah ke belakang. Lah, itu kita kan malu. Aduh, di depan udah duduk, kursinya empuk, nikmat, nyaman. Tahu-tahu kita disuruh pindah. Itu kita malu, Bapak Ibu. Lebih baik kita datang di belakang aja. Kalau disuruh ke depan, baru oleh panitia. Biasanya itu kalau ada event tuh sudah VVIP, VIP, itu sudah ada namanya. Jadi kita ini kalau nanti diundang di event tertentu, kita nggak usah maju ke depan. Biarkan kita di belakang dulu. Supaya nanti kalau disuruh ke depan ya kita maju. Tapi jangan sampai kita datang terus kita duduk di depan ya. Itu kita namanya nggak beretika ya. Jadi lebih terhormat mana ya. Jadi kalau kalau kita diusir kan malu ya. Janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan. Sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan. Jadi begini Bapak Ibu. Pastilah ada masalah di masyarakat. Adalah punya masalah problem dengan siapapun. Tetapi Bapak Ibu, jangan keburu-buru lapor ke kepolisian, lapor ke mana ini, ya biasanya ke kepolisian sih untuk lapor awal. Jangan keburu-buru. Kalau bisa dimusyawarahkan dulu, kalau bisa diskusi dulu. Karena apa? Saya pernah juga lapor polisi karena kehilangan sepeda motor. Lah kalau seandainya sepeda motornya ketemu, kalau aku nggak lapor kan nggak ada klarifikasi, nggak ada konfirmasi. Oh ini motornya ibu, motornya ini nomor ini. Nah kalau aku lapor kan aku punya bukti bahwa sepeda motor saya hilang, tanggal ini, tanggal ini. Tetapi kalau kita punya problem yang lain, bukan kehilangan atau mungkin bertengkar aja, nggak usah perlu lapor. Karena apa ya, nggak juga nggak baik sih. Kalau kita belum benar-benar kita nanti benar apa salah kan kita belum tahu. Jadi jangan keburu-buru laporan ke kepolisian atau kemana ya supaya diskusi dulu. Kan ada sih musyawarah. Lebih enak bermusyawarah dulu ya. Salah paham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia. Tetapi rahasia orang lain janganlah kau buka. Jadi begini Bapak Ibu. Orang salah paham itu biasa. Cara menerima.
pemikiran. Misalnya ada tema ini, cara pandang, cara berpikir, cara memahaminya kan berbeda, ya. Jadi salah paham dengan kawan kita itu biasa, tetapi kita harus menyelesaikannya dengan baik-baik dan jangan buka aib orang lain, ya, supaya sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut dan namamu cemar seumur hidup. Jadi begini, kalau kita salah paham tadi sama temen yang lain, ya kita nggak usah perlu cerita ke orang. Wah, kayak lo ternyata wonge orangnya begini, 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 begini. Lah, itu tidak baik. Jadi kita ini seorang yang bijak, seorang pemimpin, apalagi di KLP ini banyak anggota. Kalau dikeluhi orang A, B, C, satu dua orang, iya, kita terima, kita telan. Tapi nggak usah perlu disampaikan ke orang lain. Karena apa? Kita nanti orang, Bu Esther itu bocor mulut. Aku kemarin curhat masalah belum bisa ini ternyata diceritakan ke orang lain. Ini namanya kita bocor mulut, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa pegang rahasia orang. Apalagi kita orang bijak. Kita sudah belajar. Kita jangan sampai bocor mulut. Jadi kita harus jaga rahasia teman, rahasia kawan kita ini keluarga besar KLB ini kan sudah TST, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Jadi ketika kita mau ngomong, mikir dulu. Karena kita sudah TST ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita harus jangan sampai terkenal, oh itu bocor mulut, nanti malu. Jadi tercemar seumur hidup. Ya, pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas ya di dalam pinggan perak. Jadi kencana, cincin, emas perhiasan itu kelihatan mengkilat ya kalau ditempatkan pada tempat yang pas. Tapi perhiasan emas kalau ditaruh di apa ya dekat tanah atau di yang becek-becek tidak akan cantik. Tetapi ketika ditaruh di tempatnya kelihatan cantik value-nya. Jadi, pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti emas. Jadi begini Bapak Ibu ya. Kita suatu saat mungkin kita bisa protes, kita bisa apa ya, sharing, diskusi, kita usul. Tetapi kita harus TST. Jangan menyela pada saat orang berbicara. Ya, contohnya kalau orang berbicara kita dengerin. Kalau kita mau usul, ya kita angkat tangan dulu. Permisi, mohon izin, Pak. Oh ya, kalau kita sudah diberi izin, oh ya silahkan. Lah kita baru mulai bicara. Jadi kita utarakan pendapat itu harus pas pada waktunya. Itu kelihatan nilainya, value-nya. Oh, orang ini sudah bijak. Ternyata TST-nya ada. Sudah jalankan TST. Tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mau usul, angkat tangan dulu, minta waktu, mohon izin Pak, saya mau usul. Nah, misalnya Kak Pak Basri, siapa yang mau usul? Ya, mohon izin Pak. Oh ya, silahkan. Nanti kan biasanya Pak Darmawan, Pak Basri itu, oh ya silahkan. Jadi kita harus TST ya. Jadi supaya value-nya ada ya. Teguran orang arif kepada orang yang mau mendengar seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Kembali lagi kita value. Orang yang bijak itu mau mendengarkan kritik. Orang yang bijak itu mau mendengarkan teguran dan mau mendengarkan nasihat ya. Tetapi orang yang tidak bijak yang wong sembrono, wah dikasih tahu ya marah-marah. Memang siapa kamu? Hmm, nasihatin saya. Tapi kalau orang bijak sudah belajar bijak. Terima kasih Pak sudah ditegur. Terima kasih Ibu sudah dinasihati. Jadi orang yang bijak itu bisa menerima nasihat, bisa menerima kritikan. Orang mau maju tuh harus ada dikritik loh. Kalau kita nggak pernah dikritik, nggak pernah ditegur, wah kita bisa terjerumus, Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur loh kalau ada yang negur. Bu, maaf, kemarin tuh salah loh. Ya, terima kasih ya. Ya udah ditegur. Cuman kadang tegurannya orang kan nggak sama. Jadi kita ya juga harus bisa menerima karakter seorang. Ya, saya ulang. Teguran orang arus kepada orang yang mau mendengarkannya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Kencono. Kencono itu seperti berlian, kencana, mengkilat, emas ya. Jadi
itu nilainya sangat tinggi. Jadi orang yang punya value-nya tinggi itu ditegur, ya alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah beri kritikan. Mesti kita akan, iya ya, kita sendiri kalau dikritik, iya ya aku tadi salah ngomong. Aku minta maaf deh. Pak, minta maaf ya, gitu ya. Jadi kita itu belajar minta maaf, minta apa ya, terima kasih, ya tolong. Minta maaf, terima kasih, tolong itu udah biasa ya. Nah, utusan yang setia membuat pengutusnya senang, seperti air sejuk bagi penuai di ladang. Ya, utusan yang setia membuat pengutusnya senang, seperti air yang sejuk menuai di ladang. Pengutus itu utusan, utusan itu orang yang disuruh. Jadi orang menjadi suruh itu ya sesuai aturan, sesuai apa pesanan, sesuai yang ngutus, itu akan senang jika dikerjakan dengan baik. Janji-janji yang tidak diwujudkan, bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Ya, jadi kita tuh janji kalau nggak apa ya, nggak sesuai. Kadang-kadang kita tuh menabur angin, menuai badai. Kita akan banyak kecaman. Wah, itu dabrus. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi janji-janji yang tidak diwujudkan, bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Hanya geluduk, Bapak Ibu, petir-petir ya. Kita bisa menabur angin, menuai badai. Jadi janganlah berjanji yang kira-kira kita tidak bisa melaksanakan. Jadi berjanjilah yang sewajarnya. Jangan terlalu janji muluk-muluk ya. Sesuai aja, measurable, terukur aja kalau kita janji ya. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Kesabaran ya, kesabaran dan disertai kata-kata yang ramah ini akan meluluhkan orang yang emosi ya. Di sini dikatakan kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Jadi kalau dalam perang itu kita mesti apa ya, gencatan senjata dulu, gak usah langsung hajar ya. Jadi ada gencatan, ada kesabaran untuk bernegosiasi supaya didengarkan enak, bisa diterima penguasa, bisa tahu-tahu lawannya mundur sendiri karena dari diskusi, dari ngobrol yang enak disertai kata-kata ramah, kesabaran itu menghasilkan ya, meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua lawan. Jadi lawan itu akan mundur teratur karena dari apa, ucapan yang enak. Udahlah, yang tadinya marah-marah, tadinya mau mukul, mau apa tuh, kalau kita oh ya, mohon maaf ya. Saya jadi sabar, mohon maaf. Tolong ya, aku tadi salah. Orang yang mau marah dengan kita akhirnya ya perlahan-lahan. Karena apa? Ucapan. Jadi ucapan kita, ucapan orang yang sudah belajar buku bijak itu supaya apa? Mengenakkan kuping. Kadang ada ya, kalau ngomong tuh bikin kuping merah, bikin emosi. Tapi kita setelah belajar buku bijak, kita TST, kita sadar diri, tahu diri, tahan diri. Sehingga ketika kita mau ngomong, wih kalau aku ngomong ini nanti bisa orang bikin marah, bikin kupingnya abang merah, sehingga dia akan jadi emosi. Nah itu kan nilainya juga jadi jelek Bapak Ibu ya, tidak bernilai lagi ya. Jadi kadang-kadang perkataan yang lembut itu membuat adem gitu ya. Adem seperti Pak Doli itu kalau ngomong lembut jadi orang jadi adem ya. Jangan makan madu banyak-banyak, nanti engkau menjadi muak. Ya, jadi kalau kebanyakan makan madu, kita madu itu penting, bagus. Tetapi kalau kebanyakan kita bisa kena diabetes juga ya. Jadi manis-manis manis, kita harus jaga supaya agar kita sehat. Kalau kita sudah kena diabetes, ya kita repot sendiri ya, Bapak Ibu ya. Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu, nanti ia bosan lalu membencimu. Nah ini biasa nih, kebanyakan dulu itu tetangga saya dulu kalau pagi-pagi kadang masih ngerumpi di tetangga. Kalau kadung seneng itu semua apa ya, ngerumpi ya namanya. Wah itu sering datang ke rumah-rumah. Suatu saat ya namanya bosan, membenci.
Aku nggak suka loh orang itu datang ke rumahku terus-terusan. Ngapain sih? Nah, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak ada ya. Lebih baik internetan di rumah. Ya, YouTubean. Kalau zaman dulu ya ngerumpi ke tetangga. Ya, ngobrol. Maaf ya zaman dulu ku apa petan. Petan itu cari kutu itu zaman dulu. Sekarang nggak ada. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya nggak ada ngerumpi. Kecuali meeting, Zoom seperti ini. Sekarang ini orang lebih ke dunia digital, internet. Makanya semua orang punya internet. Karena kemajuan zaman. Ya, kalau zaman dulu orang petan sambil rasan-rasan. Sekarang nggak ada. Ya, puji Tuhan sudah ada perubahan ya. Alhamdulillah. Tuduhan palsu dapat mematikan seperti pedang, palu atau panah yang tajam. Jadi begini Bapak Ibu, kadang sebagai manusia ini kadang munafik, kadang menjadi saksi pun saksi palsu, tidak mau berkata benar. Merah ya merah, putih ya putih. Tapi ada saja orang yang palsu, menuduhkan palsu. Itu seperti panah yang tajam loh Bapak Ibu ya. Sakit loh. Orang kalau difitnah, dipertuduhan palsu, itu sakit. Tetapi sakitnya tuh sampai ke ulu hati, tajam banget. Mempercayai pengkhianat pada masa kesusahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang goyang atau berjalan dengan kaki yang timpang. Sakit Bapak Ibu. Tadi ya, rasa sakit nggak enak, rusak. Jadi tuduhan palsu, pengkhianat. Aduh, ya ampun itu kita hindari saja ya teman-teman. Itu nanti menyakitkan orang juga kita juga sakit. Jadi sama-sama sakit ya. Bernyanyi untuk orang yang berduka seperti menelanjanginya. Dalam kedinginan cuaca seperti menuang cuka pada lukanya. Itu begini Bapak Ibu. Seperti nelanjangi itu kalau orang berduka itu dioncei, disyukur-syukur ke. Oh, kamu seperti itu ya. Makanya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ya, lagi ditelanjangi, ditampar mukanya. Wih, dipermalukan. Nah, itu kadang-kadang ada. Tetapi itu juga seperti menuang cuka pada luka. Jadi perih sekali Bapak Ibu, perih. Kita jangan sampai seperti itu ya. Bernyanyi untuk orang yang berduka. Janganlah. Kalau kita tahu temannya, saudaranya, tetangganya lagi kena proses, lagi kena masalah, janganlah kita menjadi hakim. Kita harus mendoakan agar Tuhan memberi kekuatan. Ini proses, pasti kamu kuat. Beri semangat. Jangan sampai kapokmu kapan? Makanya ta, jangan seperti itu. Ya, ya kita nggak boleh Bapak Ibu. Kita tuh apa ya kasih. Kita harus mengasihi, kita harus memberi peduli. Karena orang yang seperti itu pun dia juga nggak mau loh Bapak Ibu. Siapa yang mau kena musibah, kena masalah. Tapi kita sebagai orang yang sudah tahu diri, kita sudah bijak, kita harus mendoakan, memberi support, memberi kekuatan agar dia juga segera pulih. Kalau kita memberi kekuatan, ayo bisa Bu kuat bangkit, ayo Bu mesti bisa, ayo Pak semangat ya. Itu kita memberikan kata-kata memotivasi, dia akan bangkit. Tetapi kalau kita, wah nyukurin, kapok, syukurin, wah itu dia akan lebih parah sakitnya. Wih, itu juga bisa dendam pada kita. Tapi kita ini harus berusaha menjadi apa ya, teman yang baik walaupun mungkin nggak cocok, tapi kita harus memberi yang terbaik gitu. Supaya apa? Tuhan juga melihat hati kita, ya. Tuhan melihat hati kita dan tindakan kita kok Bapak Ibu ya. Kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Dan kalau ia haus, berilah ia minum. Ya, walaupun kita mungkin aku sih nggak punya musuh. Kalau dulu bermusuhan zaman masih muda tuh kan, banyak, wah itu geng-gengan zaman dulu sih. Tetapi ketika dia lapar, kita harus beri makan dan haus kita harus beri minum. Itu seperti menaruh bara di atas kepalanya. Jadi orang yang musuh kita, wah, kalau kita baik, kita kasih makan, kita haus kasih minum, dia loh apa ya, seperti taruh bara di atas kepalanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Dengan demikian engkau membuat dia menjadi malu, ya kan? Seperti dan Tuhan akan memberkatimu. Tapi harus ikhlas Bapak Ibu. Kita memberi makan minum pada musuh kita. Tapi kalau kita nggak ikhlas juga nggak jadi berkat. Wah, hanya karena dilihat orang, aku kok kelihatan baik, tapi kita nggak tulus, ya itu nggak jadi berkat, nggak barokah namanya. Kalau kita memberikan kepada musuh kita yang sudah lapar haus,
hanya karena supaya dilihat orang, supaya dilem orang, itu nggak ada Bapak Ibu di kamus. Jadi kita harus tulus. Kalau memberi ya ikhlas, 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 ikhlas. Ya memang ikhlas, nggak ada tempat apa ya bahasa lain. Kalau memberi harus ikhlas. Kalau ikhlas kita diberkati Tuhan, kita menjadi barokah ya Bapak Ibu ya. Dengan demikian engkau membuat dia menjadi malu dan Tuhan akan memberkatimu ya. Angin utara seperti mendatangkan hujan, begitu pula pergunjingan pasti menimbulkan kemarahan. Makanya kadang-kadang ada istilah panjang-panjangnya jalan masih panjang mulut karena getrok tular. Oh katanya A, katanya B, katanya C. Jadi ada istilah Jawa itu dawa-dawa ning dalan masih panjang mulut. Jadi kadang-kadang itu dia menjadi marah. Angin utara pasti mendatangkan hujan, tetapi begitu pula pergunjingan pasti menimbulkan kemarahan ya. Jadi nggak usah bergunjing lah daripada pikir orang marah. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Nah ini istri itu, ibu itu roh dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Yang bikin nyaman itu ya ibu. Misalnya nih bapaknya lagi nggak enak atau sudahlah Pak, kita ibu-ibu menjadi penolong, harus menenangkan suami. Kalau anak-anaknya pada bertengkar, ayo anak-anak didudukkan. Kita ini harus rukun. Jadi kita seorang ibu, kalau menjadi roh di tempat rumahnya, rumah itu damai. Tapi kalau istri yang suka bertengkar, semua orang tidak kerasan di rumah, pengennya pergi karena panas, panas selalu bertengkar. Jadi supaya didatangkan yang adem, yaitu jadi kita harus seorang ibu harus menjadi ya istri yang suka bertengkar itu tidak baik, harus menjadi contoh, ya, harus menjadi apa ya adem di rumah, membikin rumah itu adem ayem supaya keluarganya damai, keluarganya itu aman. Karena apa? Rezeki dari Gusti Allah, dari Tuhan itu. Kalau melihat suami istri bertengkar, rezekinya akan pergi, Bapak Ibu. Tapi ketika rukun, damai, sholat berjamaah, berdoa bersama, rezeki itu datang. Tapi ketika ada pertengkaran di rumah tangga itu, rezekinya akan lari. Serius nih Bapak Ibu, janganlah bertengkar. Ibu-ibu, hai, janganlah bikin bertengkar di rumah ya. Ayo kita menjadi ibu yang bijaksana, ibu yang solehah ya. Amin. Puji nama Tuhan. Terus menerima berita yang baik dari negeri jauh seperti minum air yang sejuk ketika haus. Jadi kita berita yang baik, menyenangkan. Oh itu menjadi penyejuk ya. Seperti ini, aduh sebentar lagi ini kita mau pensiun nih. Oh sebentar lagi kita udah jadwalnya dapat ibadah dari KLPI. Waduh rasanya segar, rasanya haus ini hilang. Itulah berita ya. Menerima berita yang baik dari negeri jauh seperti minum air sejuk ketika haus. Oh, rasanya lega, seger. Ya, orang baik yang mengalah kepada orang yang durhaka seperti mata air yang keruh atau sumur yang kotor. Jadi orang baik yang mengalah kepada orang durhaka seperti mata air yang keruh atau sumur yang kotor. Jadi kita ini kadang-kadang orang baik itu kalau apa ya ngobrol sama orang durhaka juga percuma. Karena apa yang kita keluarkan juga menjadi kotor. Menurut dia loh ya. Tapi walaupun menurut kita baik, tapi menurut cara pemikiran orang yang durhaka tetap aja negatif. Walaupun kita ngomongnya baik, positif. Tapi cara pandangnya, cara pemikirannya, cara pemahamannya, dia sudah kotor. Sehingga selalu kotor. Jadi apapun yang terjadi, kalau pikirannya kotor, ya jadi kotor. Makanya pikiran kita ini harus kita jaga agar kita selalu terima yang baik-baik aja ya. Kalau kita mikir yang kotor, nanti kotor semua Bapak Ibu ya. Tidak baik makan madu berlebihan, begitu juga tak baik mengucapkan banyak pujian. Jadi, kalau kita kebanyakan madu tadi yang pertama kita bisa diabetes. Tetapi di sini istilahnya begitu makan madu itu pujian. Kalau kita sering dipuji, diagungkan, dimuliakan, waduh, mabuk, orang bisa jatuh terjungkir karena yang diingat pujian. Sekali aja kena sindiran, kena pukulan, karena nggak dipuji, marah. Karena biasa dipuji. Sehingga
Tidak baik makan madu berlebihan. Begitu juga tak baik mengucapkan banyak pujian. Jadi kita wajar saja lah Bapak Ibu ya. Nggak usah terlalu mengagungkan. Manusia biasa aja. Dihormati iya. Tetapi kalau kita sampai memuji-muji itu salah. Ya, memuji-muji ya memuji Gusti Allah. Memuji Tuhan. Tapi sesama manusia ya cukup menghormati ya. Hormati saja ya. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Jadi di sini Bapak Ibu, TST itu tahu diri, sadar diri, tahan diri. Orang tahan diri itu seperti penguasaan diri, menjaga emosi. Kita kalau mau emosi, emosi aja. Wah, muring orang kalau belum bisa mukul, bisa marah, itu kayaknya belum lega. Tapi itu hanya sementara, Bapak Ibu. Orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, itu musuh kita. Kita harus mengendalikan diri sendiri, menahan diri, ya. Kalau mau misalnya emosi, minum aja ya. Minum dulu. Setelah minum, ya ternyata aku bisa. Terus napas panjang. Napas panjang berulang-ulang. Minum, napas panjang. Minta ampun, mengangkat tangan bahwa, aduh Tuhan saya ini kok tadi emosi ya. Nah itu. Jadi orang yang tidak dapat menguasai dirinya, seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Jadi jelas Bapak Ibu, apa ya, penguasaan diri, jaga emosi itu kita sangat penting. Karena apa? Kalau kita emosi itu dari segi kesehatan kita juga tidak baik, bisa stroke. Orang emosi itu stres, stroke. Nah, kalau kita sudah sakit stroke, kita repot karena keterbatasan fisik kita, emosinya. Makanya ini setelah kita belajar buku bijak setiap hari Bapak Ibu ya, kita selalu berdoa, rendah hati, ya positive thinking, nggak usah emosi, belajar TST ya Bapak Ibu. Nah, masalah strategi Bapak Ibu ini ya, yang ini udah selesai buku bijaknya, ini mau share strateginya. Jadi sekarang ini kan kita, saya tawar, misalnya nih, saya punya contoh tadi siang ada tamu tuh dua, eh, saya tawarin KLPI karena adanya ombak, saya sekarang berbalik cara presentasinya, cara menyampaikan. Jadi kita tawarkan ke LPI itu kan nanti ibadah sampai nanti pada saatnya udah KPS ke 67 selanjutnya kan sudah ada pensiun dari 250 rupiah kali apa token pulsa sembako ya. Selanjutnya ya saya tawarkan, oh Mbak, ini kalau yang dari gabung awal mungkin setahun, 8 bulan baru duitnya ada. Tapi oh Mbak ini mempercepat. Ya itu pilihan. Makanya saya sekarang tawarkan 2,2 juta. 700 itu yang untuk KLPI, 1,5 juta untuk ombak. Satu bawahnya dua. Jadi itu saya kolaborasi, saya olah dengan cara saya, ya sehingga ada satu dua orang yang sudah bergabung. Jadi intinya di strategi itu Bapak Ibu ya, kita punya cara, Pak Asman punya cara sendiri, Bu Ida, Bu Mamli, ini kita sharing aja. Aku dengan cara ini bisa. Coba Pak Asman, gimana cara yang itu tularkan. Kita saling strategi. Lah, strateginya bagaimana? Ya kita kalau ngajak orang yang kita tahu ya, kira-kira orangnya ini eh, susah sih kadang. Orangnya mau udah nerima nggak informasi. Kalau saya gini aja, yuk Pak nambah pensiun ya Pak ya. Nambah pensiun Bu. Dan setelah pensiun dari ASN, ayo ditambahi 20 juta, mau nggak? Nah, gitu. Jadi ada kita pancing dulu. Setelah kita pancing dulu, apa itu? Wes datang ke rumah atau saya datang ke rumahnya. Kita jelaskan pelan-pelan. Jadi nggak usah ngitung yang ruwet, rumet. Kalau saya simpel, ini nanti ibadah, ini ada pensiun. Ketika sampai di sini, tapi 3 tahun ya, 3 4 tahun baru terima pensiun. Gimana? Nah, itu salah satu strategi. Banyak cara Bapak Ibu. Tetapi di komunikasi itu yang penting. Komunikasi itu gimana? Nah, orangnya kira-kira diajak ngomong enak nggak? Jadi, halo, halo Bu, sehat-sehat ya. Ayo makan minum Bu. Gimana? Terus diajak ngomong, Bu, sekarang lagi kerja apa? Kesibukannya apa? Oh, misalnya nih, aku sekarang nggak ada kesibukan nih. Pengen cari kesibukan. Mau nggak nambah pensiun? Mau nggak ibadah? Gimana caranya? Cuman biar 700 loh. Oh iya toh. Ya apa caranya? Ya kita jelaskan pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya di KLPN itu unik kok.
banyak yang kita bisa kerjakan lewat ibadahnya, pensiunnya, ombak ini tambah. Tetapi semua perlu siapa dulu yang kita prospek. Kita mesti tahu siapa dulu yang kita ajak. Tetapi kalau orang yang belum pernah kenal dan per telepon, saya ya kita ngomong, halo, selamat siang, Bapak Ibu, Pak, siapa? Pak Asep misalnya. Pak, mohon izin nih, mohon waktunya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Esther dari Mojokerto. Pak, mohon izin ya, saya kasih info. Barangkali bermanfaat, monggo. Kalau enggak apa-apa. Tolong ya Pak, gitu aja. Udah nanti dia ini. Setelah itu ya ada responnya baik, ada responnya biasa, ada yang enggak, ya udah terima aja. Nanti mengalir kok seperti itu. Makanya berdoa dulu agar Tuhan buka jalan. Ya, eh, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kalau hari ini kita bisa sharing dengan saudara kami yang ada di kawasan timur Indonesia. Pak Asman, Bu Mamli, Bu Ida, Pak Gomez, dan yang lain-lain Tuhan. Saat ini kami satu hati menyerahkan PT KLPI dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, jika Engkau sudah membuka, kami percaya Engkau juga akan mengisi, Engkau juga akan memberikan mitra-mitra untuk menjadi anggota KLPI juga ombak. Tuhan, sebagai manusia kami tidak mampu, tapi kami percaya kalau Engkau sudah membuka tidak ada yang bisa menutupnya. Dan Engkau senantiasa memberkati setiap kami orang-orang KLPI, baik manajemen Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sistem-sistem yang ada di KLPI. Kiranya Tuhan senantiasa menjauhkan orang yang menghack, orang yang mengganggu sistem kami di KLPI. Tuhan, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang usil Tuhan, sekiranya Engkau menghalau mereka. Tuhan, kami percaya Engkau yang melindungi setiap kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Sri Tuhan. Engkau tahu apa yang dirindukan, Engkau tahu apa yang diinginkan. Hanyalah memperbaiki sistem dan menjadikan rakyat Indonesia ini sejahtera lewat KLPI, lewat air, lewat ombak Tuhan. Pak Basri kau berikan hikmat akal budi. Apapun kebijakan yang diberikan pada mitra, kepada kami-kami semua, itu karena Engkau dan semua ada manfaatnya Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, belum banyak yang mengenal KLPI, tetapi lewat saudara kami Indonesia Timur, lewat Indonesia Barat, semuanya kita bergotong yang rame-rame membesarkan KLPI yang nantinya akan memberikan pensiun pada setiap kami. Tuhan, kami rindu rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sejahtera. Dan terlebih Tuhan, keluarga KLPI ini Tuhan, keluarga yang sejahtera dan aman. Karena Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Engkau mendengar doa setiap kami, teman-teman kami yang belum bisa closing. Tuhan, saat ini biarlah Kau berikan belas kasihan. Kau yang mengiring setiap kami, Kau yang membukakan, Kau yang menopang setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Ustadz Darmawan, Pak Andi, Tuhan, senior-senior kami ini, biarlah Kau lindungi. Tuhan, biar Kau juga memagari, Kau menyertai dimanapun mereka berada. Karena banyak orang yang mungkin saat ini kurang senang dengan KLPI. Tapi kami satu hati, semua keluarga KLPI bersatu hati untuk bergandengan tangan gotong royong. Dan Tuhan meminta agar Tuhan memberkati setiap kita, memberikan jalan kemudahan. Saat ini biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong semuanya anggota KLPI, karena setiap hari kami berdoa, memuji kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, jiwa kami. Kami percaya kami sudah satu hati membicarakan KLPI. Tuhan, kami percaya Engkau akan mengabulkan setiap permohonan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak Asmen, monggo Pak. Bu Ida. Ya, terima Sampun. kasih. Terima kasih banyak Ibu Iya Bu, ya sudah Bu. membawakan buku bijaknya yang disampaikan dengan luar biasa Ibu. Ya Eh, Bu.
kami semuanya sudah mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa, Bu, pada malam hari ini dari Ibu Bijak, dari apa buku bijaknya. Untuk itu, Amin. kapan ya, untuk menambahkan, kami ingin menambahkan atau Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hal-hal yang luar biasa, mungkin pengetahuan atau pengalaman yang terkait buku bijak hari ini, dipersilakan. eh Bu Esther, sangat luar Ya, biasa tadi ya, sangat luar biasa sekali. Pengalamannya sangat luar biasa sekali. Karena saya jujur saja, Bu, saya baru bergabung 1 bulan, Bu. oh, luar biasa, Iya, Bu. eh, Semangat. iya, Pokoknya ibu-ibu tuh diajak ngobrol tentang KLPI. Nanti iya, udah siap, Ibu, pensiun, ya. nanti bisa Heeh. ibadah. Tetapi harus gotong royong, gitu ya, Bu ya? Iya, iya, Iya. siap, Ibu. Kalau Ya, nggak mungkin gotong saya royong kita bisa, selama. Iya, iya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Ibu, tentang tadi iya, pengalaman Ibu terkait boleh. eh, apa menyampaikan kepada yang mau jadi member ya, cara Iya, menyampaikannya dari air iya, ke ombak kayak gitu. iya, Mungkin saya punya iya, sendiri lagi, Bu, pengalaman saya. iya, Jadi saya boleh. pada waktu menyampaikan kepada mereka itu, saya sampaikan air dulu, ombak dulu seperti tadi Ibu Esther. Tapi Iya, saya genapkan, Bu, karena iya. syarat ekonomi sekarang ya. Jadi saya bilang 750, Bu. 500 kayak Hmm. ombak, 250 kayak air. Kayak Oh, gitu. begitu. Iya. Iya, Nggak apa-apa, Bu. Kan punya ini sendiri-sendiri caranya ya. iya, iya, Iya. iya. Iya, betul. Dan Betul. ya, Alhamdulillah sudah ada 1 2 yang ikut begitu, Bu. Iya. Tapi memang agak Pokoknya agak sulit juga. Iya, iya. Sabar telaten, ya, Bu. iya, siap, Ibu. Siap. Iya. Mudah-mudahan Kalau bimbingannya teman-teman HK, Ortu, Kane bisa membantu kita untuk lebih baik lagi. oh iya, Bu, Iya, kita gotong royong, ya. iya, siap, Ibu. Iya. Oh, Mungkin Ibu, saya mohon izinnya mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin eh, apa share pengalaman mereka atau ingin boleh. menyampaikan hal-hal yang luar biasa ini kepada kita semua. Mungkin malam ini 3 orang dulu, Bu ya. Dipersilakan, Bu. Ya, Iya. ya. Monggo, Bu. Siapa yang mau sharing? Maria, Momli, Pak Mansur, ayo. Mamli. Siapa? Jaringan kurang bagus. Jaringan Oh, kurang bagus ini. iya. Sini juga Kepental-pental hujan, Pak. terus. Iya, dari Oh, kemarin, Pak, dari kemarin. Oh iya. Di sini ya hujan, Ibu. Oh, gitu. Jayapura masih Oh, Assalamualaikum. panas, baik. Jayapura, ya iya. mungkin Ibu Ida Iya, dengar siap. suara. Ya, Dengar, Pak, dengar. dengar. Halo, Halo? Pak. Sinyal ya, Bu ya. Pak Signalnya, Asman. Bu. Pak Oh Asman? iya. Iya. Dari kemarin, Bu. Dari kemarin memang signalnya kurang bagus. Iya, karena juga hujan, terus apa Iya, ya? Gunung ya. Gunung-gunung kan di iya. sana. Iya. Iya, Oh, monggo. iya. Ya. Yang lainnya, Bu Hana, Mamli, mungkin ada yang mau disampaikan, pengalaman. Karena kita selama ini memang penuh dengan pengalaman, Bu. Iya, ya harus Bu, Iya, itu yang bikin kita kuat pengalaman itu. iya, Orang bijak, orang kuat itu dari pengalaman, pengalaman iya, pahit, ya, iya. pengalaman kecut, ya, Pengalaman pengalaman manis. manis, pasti Iya, ada. Itu iya, bumbunya. Jadi kita di KLPI ini kan banyak kita ditolak itu biasa, sudah. Kalau iya. diterima itu Benar, luar biasa ya, ditolak. benar, benar. Oh, nggak percaya, itu tipu-tipu. Aduh, Bu Esther ini penyesatan. Waduh, Bu, udah banyak Iya, kita betul. dengar. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu, wah, Tuhan luar biasa nih. Ada pahit, ada asin, ada kecut, ada manis. Jadi nano-nano ya. Iya. Jadi Tapi itu harus kita. Halo Bu yang Ida. paling sedih buat
Ya, Halo Bu iya Ida, Pak. Ya, mohon izin, iya. ya. Eh, waktunya kalau ini jaringan bagus sampai 20.50 mohon Bu Ida minta tanggapan dari yang lain ya. Iya. Ya, monggo. Iya, teman-teman. Mungkin Ya, ini Pak Pinto ada dari Timor Leste. tanggapan mengenai Halo, buku bijak yang dibawakan oleh Ibu Esther. Ayo kita ya saling ini sharing Pak. di sini. Selamat malam. Selamat malam dengan Pak Sapa, Ini Pak Pak Pinto Pinto. dari Timor Leste. Siap-siap. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih ini tentang buku apa namanya bijaknya. Iya, Bagi kita di Timor Leste, selama kita mengikuti air baru 1 bulan ini, iya, pengalaman yang kita dapat itu bukan hanya berbicara soal uang, iya, tetapi di KLP kita diajari tentang moral, kebijaksanaan seorang pemimpin, dan sebagainya. Maka dari situ pengalaman kita di sini untuk bukan mencari member, tetapi membagi informasi KLP ke teman-teman pengalaman kita di Timor Leste. Bagi saya sendiri, saya biasanya memakai bahasa eh, jika kita punya uang, kita hamburkan. Kalau di sini iya, kan kita bicara soal kultur, menghamburkan iya, sampai ratusan dolar. Nah, bagaimana kita bersama masuk di satu sistem kita bilang penghasil dana, penghasil uang. Nah, itu saya sharing sama teman-teman bahwa di KLP uang kita hanya 200, daftar dengan 4 orang keluarga, sekeluarga, seumur hidup. betul. Dan 200 itu dalam 2 tahun akan menghasilkan kepada kita satu orang 50 juta. Apa pantas uang kita hanya 200 bisa menghasilkan 50 juta? Jadi disitulah kita buang pertanyaan sehingga mereka pun mencari kita. Ya akhirnya bergabung bersama kita. Itu pengalaman kita di Timor Leste. Saya sama Pak Gomez, ya kita terus membagi informasi tentang KLPI kepada teman-teman kita yang di Timor Leste. Yang kedua di ombak juga sama. Di ombak tidak ada ibaratnya, tetapi di air itu ada ibaratnya. Kalau kita agama Katolik, 2 tahun yang akan datang mungkin uh, temponya kita, ya kita apa bisa $200 kita bisa pergi ke Israel, ke Portugal, ke Italia. Jadi itu memunculkan pertanyaan sehingga teman-teman tertarik, ya sudah mereka datangi kita, kita anjurkan seperti yang tadi saya bilang, punya uang, kita TF ke rekeningnya KLP di BCA, ya terus ya kita regis mereka menjadi member. Inilah pengalaman kita. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Ida, Bu Ida, Iya, iya. saya mau izin ya, ini mau latihan kur di gereja, mau Oh, izin off siap, ya, siap Bu. Iya, ya Pak iya, semuanya, Pak Asmen, semuanya, saya mau izin, ini mau iya, latihan siap. di Iya, gereja iya, mau buat iya, Natal ya, iya. mohon maaf, Selamat Itu biar penting Bu. Iya. berbahagia. Aduh, Ya, aku malam, kok pakai malam. you kasih. Ayo, Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada sharing-sharing pengalaman mungkin. Ayo kita saling berbagi. Iya, Bapak Ibu, memang KLP luar biasa sekali, Pak ya. Selama ini kita tidak mengenal siapa dia,
Mungkin yang kita kenal mungkin teman kecil kita, tetangga kita, teman sekolah. Setelah kita bergabung di KLPI, yang tadinya mungkin dari Sentani, Ibu Hana, kita sudah bisa mengenal, kita sudah bisa jalan bareng, duduk bareng. Padahal tadinya kita tidak mengenal. Luar biasa sekali. KLPI membentuk karakter kita, membentuk kita menjadi yang lebih bijak, lebih baik. Eh, Semoga kita dilancarkan terus. Mungkin ada yang lainnya lagi. Ayo, teman-teman. Pak Asman. Ya, Bu. Iya, saya kira mungkin teman-teman sudah pada ini ya. Ya, bisa di close nggak Mungkin apa-apa untuk persiapan Zoom selanjutnya. Ini siap-siap. jaringannya juga yang hilang-hilang terus ini saya. Iya, iya. Selamat malam semuanya. Iya. Selamat malam Bu Mali. Minta maaf tidak on kamera. Tadi ada sedikit kegiatan dengan anak-anak. Terima kasih buat leader-leader yang boleh hadir pada malam hari ini yang mendukung SUM wilayah Papua. Dan saya juga sangat bersyukur boleh kembali melihat Ibu Linda. Puji Tuhan Bu Linda udah bergabung kembali memantau dan terus mendampingi kami. Terima kasih Tuhan sudah menyehatkan Bu Linda kembali ya Bu Linda. Kami terus dukung dalam doa, semakin sehat Ibu sayang. Terima kasih buat yang Sama-sama. lainnya. Terima kasih, Mamli. God bless us. Kami SUM Papua selalu didampingi. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang lain, ayo kita semangat ya. Jangan menjadi kendor, jangan menjadi lemah karena tantangan-tantangan mungkin yang dihadapi di lapangan. Karena perjuangan kita tidak pernah sia-sia, ya. Perjuangan kita tidak pernah sia-sia dan tolong bantu dalam doa. Kami tanggal 7 Desember kurang lebih 2 minggu lagi kami akan mengadakan event, ya. Kami akan mengundang calon-calon mitra. Sekiranya event ini bisa dikatakan seminar kecil-kecilan begitu ya. Kiranya ini boleh menggerakkan bendera makin tinggi dan makin banyak orang yang lihat gitu. Jadi memang nantinya kami akan menjual undangan, tetapi tidak terlalu mahal dan kiranya itu juga kedepannya semakin juga mempererat kerjasama kita dengan semua member yang ada. Karena ini adalah event yang pertama, jadi Bapak Ibu, leader yang lain dan member-member yang ada, bantu kami dalam doa supaya acara ini boleh terselenggara dengan baik karena kehendak Tuhan ya, bukan karena maunya kami. Itu saja yang boleh saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya dan ayo setiap member, setiap leader kita semakin semangat. Itu saja Ibu Ida. Dan kalau Iya. memang ini boleh ditutup saja karena kita akan ada Zoom malam. Siapa tahu teman-teman mau ikut Zoom yang malam supaya ada jeda untuk istirahat mungkin atau untuk makan malam begitu. Silakan. Iya. Terima kasih Ibu Ida udah menjadi Zoom, Iya. menjadi MC pada malam hari ini. Tuhan berkati Bu Ida, semangat. Siap-siap. Mungkin sebelum ditutup ada kata bijak ya dari saya. Belajar dari setiap kegagalan dan jadikan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Mungkin yang mau makan silakan makan. Yang mau jalan-jalan silakan. Selamat malam. Selamat malam. Malam Tidak. semua. Selamat Itu. Malam semua, salam Selamat lihat ya. malam juga. Ibu. Iya. Berdoa. Makasih. Apa suaranya tuh? Nggak ada suaranya. Selamat malam semua. Iya, selamat malam. Malam Ibu. Malam. Salam lima pilar. Iya. Salam lima pilar. Iya, iya.
Ini keluar sendiri-sendiri, Pak. Iya, keluar sendiri-sendiri aja sudah ya. Oh, keluar sendiri-sendiri. Iya, iya, ya, Ibu. Keluar Iya. sendiri-sendiri. Oke, Nanti ke oke. Jawa ya, Bu ya. Iya. Ke Nanti Jawa. kita ketemu ya. Kita ketemu ya, Bu. Di Yes. Malang. Iya, Iya, siap, Ibu. siap. Cari lalapan, cari lalapan. Oh iya, harus nanti. Oke. Iya, selamat Jadi malam. malam, malam keluar sendiri-sendiri ini. Iya.
Assalamualaikum. Jam 7 kok masih sepi ya? Masih 8 orang ya? Nggak salah link kan ya? Assalamualaikum. Teman-teman kita salah link, ganti linknya.